Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 4 November 2023. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara hari demi hari, sampai minggu demi minggu. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Besok hari Minggu yang pertama di bulan November, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mencari Yesus. Samanya Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Atas kemurahan Tuhan, pagi ini kita baca Kejadian pasal 2 dari ayat 8 sampai 24. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Apa itu sih perintahnya? Mari kita bahas, nanti kita baca. Oleh karena itu mari kita senantiasa hidup ini diisi dengan firman Tuhan. Waktu-waktu yang kita jalani, isilah waktu buat Tuhan, supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu Bapa, ku simpan di dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Dalam Mazmur 119 ayat 27, ayat 33, 34, demikian firman Tuhan, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Jauhkanlah dari jalan dusta, karuniakan aku firman-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu itu di hadapanku. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Amin, haleluya. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Lalukan mataku daripada melihat yang hampa, tapi mataku tertuju kepada firman-Mu. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
segala kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mata kami, pikiran dan hati kami Bapa, untuk kami simpan firman-Mu. Ku taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun hidup kami supaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa Kudus, karena sebentar pagi ini adalah pagi yang indah. Kami mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita. Dan pagi ini Tuhan berikan panjang umur buat kita sepanjang hari ini, supaya kita panjang umur hari ini dan hari ini, minggu depan, sampai 1 bulan, 1 tahun, terus sampai Yesus datang. Kita dipelihara sama Tuhan, asal kita mau setia sama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan berkata tadi, Tuhan katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Mari kita simpan firman Tuhan, supaya kita tidak langkah salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita baca pagi ini Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Mari saudara, Tuhan ciptakan taman Eden untuk kita manusia, Adam dan Hawa, ya. Ini sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Begitu indah. Tuhan ciptakan ada 3 jenis pohon, sudah di ayat ke-9. Tuhan Allah menumbuhkan bagai-bagai pohon dari yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Itu pertama, ya. Jadi segala macam yang bisa dimakan buahnya. Dan yang kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan ketiga, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi ada 3 jenis pohon. Saat ini yang kita makan buah jeruk, buah apel, itu adalah pohon yang pertama ini. Dari berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ini, ya, itu satu. Tapi untuk pohon kehidupan sudah tidak ada lagi. Kedua, pohon pengetahuan yang baik dan jahat sudah tidak ada lagi. Jadi ada 1 pohon ini. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, kita bisa eksis sampai detik ini, bisa setia, kita bisa menikmati hidup karena Tuhan Yesus. Ya, berikutnya ayat ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Wilah. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Jadi Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa ada di taman Eden. Begitu bahagia manusia karena belum jatuh di dalam dosa, untuk memelihara. Jadi Tuhan ciptakan kita muka bumi ini bukan dirusak, bukan untuk dirusak oleh manusia, tapi untuk dipelihara. Ternyata manusia banyak merusak bumi ini, hanya jatuh di dalam dosa.
Dan ada perintah Tuhan ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Coba ini saudara. Perintah Tuhan sudah jelas. Semuanya boleh kau makan. Tetapi ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara hafal ingat ya. Kejadian pasal 2 ayat 17. Perintah Tuhan melarang manusia jangan makan pohon baik dan jahat. Jangan berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa akan mati. Pengertian jangan berarti itu artinya jangan melanggar, saudara. Ya, larangan Tuhan kalau dilanggar, firman Tuhan katakan dosa ialah pelanggaran akan perintah Tuhan. Ini sebabnya manusia jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Tuhan berfirman dalam 1 Yohanes, saudara ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Definisi dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan katakan di ayat 17 tadi, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mati rohani, mati jasmani. Dan sejak ini manusia benar-benar mati, saudara. Setiap kita pasti mati. Jadi dari awal manusia diciptakan Tuhan sebetulnya kalau saya analisa, saudara, tidak diciptakan kematian, saudara. Buktinya nyata apa? Bapak Ibu baca Kejadian pasal 2 ayat 7 dan 9. Ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat ini. Bukan makhluk yang mati, tapi makhluk yang hidup. Ya. Itu yang pertama. Dan alasan kedua, ayat yang ke-9. Tuhan ciptakan pohon kehidupan. Coba saudara. Disitukan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Berarti tidak bisa mati manusia. Berarti bisa hidup selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Tetapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, ayat 17 sudah dikatakan, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, pasti kau mati. Dan ternyata manusia melanggar. Sampai detik ini, manusia banyak melanggar perintah Tuhan. Itulah dosa. Terus berikutnya, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Ini alasan, saudara. Manusia perempuan diciptakan Tuhan sebagai istri, itu sebagai penolong. Ini firman Tuhan. Maka istri harus disayang. Hai suami-suami, Tuhan ciptakan penolong bagi suami, yaitu perempuan sebagai istri. Ini firman Tuhan. Maka kita tidak boleh menceraikan istri. Kalau Tuhan sudah memberikan satu calon istri, sayangi sampai mati, saudara. Sampai maut memisahkannya. Karena Tuhan tidak mengeri perceraian. Karena Tuhan berfirman dalam Malaki pasal 3. Coba saya baca. Malaki pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi orang kalau bercerai itu berkhianat, saudara. Tidak boleh. Karena di dalamnya Tuhan berkata ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi perintah Tuhan dari awal, manusia harus mencintai istri dari masa mudanya. Tidak boleh bercerai. Tidak boleh melakukan hal yang tidak berkenan. Tidak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh berkhianat. Tapi taatilah kepada perintah Tuhan. Terus berikutnya kita baca ya saudara. Ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan kepada manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Perhatikan saudara.
Tuhan ciptakan manusia perempuan untuk menjadi istri dan Adam. Itu diambil salah satu rusuk, tidak banyak rusuk. Oleh karena itu seorang suami harus menjadi seorang istri. Tidak boleh poligami, tapi monogami. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4 dikatakan demikian. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4 dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi Tuhan mau mengambil seorang perempuan, seorang istri. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh dua istri. Itu firman Tuhan katakan seorang perempuan menjadi si istri. Tidak boleh melebihi, saudara. Maka ini firman Tuhan jangan dilanggar, ya. Terus berikutnya firman Tuhan katakan ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan diamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya di satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu, karena ditutup dengan kemuliaan Tuhan, karena masih belum jatuh di dalam dosa. Mereka telanjang tapi tidak malu. Karena apa, saudara? Sesungguhnya ada kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita, mari jangan kita berbuat dosa, jangan pernah melanggar perintah Tuhan, tapi kita ikuti firman Tuhan sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang begitu indah. Dan kita makin hari kita mau cinta Yesus, hiduplah di dalam firman Tuhan sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini hujan deras, saudara. Saya terpaksa dengan teriak-teriak karena atas rahmat anugerah Tuhan sudah berhari-hari, berbulan-bulan musim kemarau tidak hujan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan. Dan pada waktu saya rekaman hari ini, sebentar firman Allah akan disampaikan kepada Bapak, hujan, saudara, hujan deras. Tapi kita bersyukur, biarpun hujan, tetap saya berteriak-teriak menyampaikan firman Tuhan supaya kita cinta Tuhan Yesus. Saudara bisa mendengarkan suara air keras ini, karena di depan kamar saya langsung air hujan deras, membuktikan hujan berkat buat kita semua. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Berdosa kalau kita melanggar. Tapi kalau tidak melanggar firman Tuhan, kita menjadi anak yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Jangan pernah berbuat dosa. Ikuti firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat beraktivitas. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita cinta Yesus, supaya kita taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan berserta dengan kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.